Perkenalkan, nama Ilham Wibowo, merupakan CPNS BPT Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura yang saat ini mengikuti tugas latsar bersama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan widya suara yaitu Bapak Dr. Rahmedi Yones. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afifah Mukhliza, dokter ahli pertama yang bekerja di Rumah Sakit Ahmad Mukhtar Bukit Tinggi. Visi sebagai ASN yang profesional dan berintegritas. Sebagai aparatur sipil negara, saya memegang teguh satu visi, menjadi ASN yang profesional dan berintegritas. Visi ini bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi komitmen hidup yang akan saya wujudkan dalam setiap tugas, tanggung jawab, dan pelayanan kepada masyarakat. Profesional berarti bekerja sesuai kompetensi, aturan, dan standar pelayanan. Sebagai ASN, saya dituntut untuk terus belajar, berinovasi, dan meningkatkan kualitas layanan publik. Integritas adalah fondasi kepercayaan. Integritas berarti jujur, konsisten antara ucapan dan tindakan, serta berani berkata benar. Integritas menjadikan ASN dapat dipercaya sebagai pelayan masyarakat. Visi ini saya wujudkan dengan berorientasi pada pelayanan, mengedepankan etika, serta menjaga profesionalisme dalam setiap langkah. Dengan profesionalisme dan integritas, ASN akan mampu menjadi garda terdepan, mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas. Terdapat 3 tantangan ASN di era digital. Yang pertama, krisis pelayanan publik secara digital. Kedua, paradoks media sosial, yaitu keterbukaan versus pelanggaran etika. Yang ketiga, itu ancaman disinformasi dan hoaks. Dalam acara Festival Ekonomi dan Keuangan Digital Indonesia di Nusa Dua Bali, ia mengatakan puluhan ribu aplikasi yang dimiliki pemerintah tidak hanya menimbulkan ketidakefisienan, namun juga pemborosan. Sri Mulyani pun mendorong dilakukan integrasi antar aplikasi agar pelaksanaan tugas pemerintah lebih terkoordinasi dan lebih efisien. Selain itu, internet di Maluku yang belum sepenuhnya bisa dirasakan oleh masyarakat, utamanya bagi mereka yang berada di pelosok di Provinsi Maluku. Yang terjadi setiap tahun sejak 2019 hingga 2021. Berikut kami hadirkan juga rangkuman sejumlah kasus kebocoran data yang pernah terjadi di Indonesia. Di tahun sederet pejabat dan keluarga yang kerap pamer gaya hidup mewah di media sosial dinilai karena kurangnya pengawasan intra dari Inspektorat Jenderal masing-masing institusi. Dan berikut kami tampilkan sosial. Apakah larangan ini dapat mengembalikan sebetulnya kepercayaan publik yang sudah tercedera? Menggelar rapat pleno meneliti dugaan pelanggaran netralitas oleh 2 aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Dinas Pertanian Pemkab Tulung Agung. Kemenkominfo masih menemukan buatan negatif berupa yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik, pemerasan atau mengancam hingga penyebaran berita bohong dan menyesatkan. Menurut akun mengunggah tangkapan layar yang diduga merupakan laman website Pemkab Magelang. Laman tersebut berisi nomor kartu keluarga hingga nomor induk kependudukan. Tak hanya tentang penyebaran informasi di media sosial bagi aparatur sipil negara. Dalam surat ini, aparatur sipil negara dilarang keras menyebarkan berita bohong. Aturan dalam surat edaran mengikat bagi seluruh ASN di pemerintahan. Bagi yang melanggar atau menyebar berita bohong atau hoax akan dikenai sanksi ringan hingga berat berupa pemecatan. Menurut Asman, guru itu beban negara. Masyarakat. Ya Pak, dulu aja ya. Iya Pak. Yang video mengenai guru adalah beban negara itu hoax. Kita tahu itu Menteri Keuangan tidak pernah menyatakan hal tersebut. Itu saja. Kalau kalian lihat itu produksi dari AI deepfake. Itu ya, kira-kira itu saja. Setidaknya terdapat 4 pilar literasi digital. Yang pertama yaitu kecepatan digital atau digital skill, di mana ini merupakan kemampuan dasar untuk mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras, lunak, dan teknologi informasi secara baik. Yang mana ini merupakan hal dasar yang menjadi hal prioritas untuk dilakukan oleh ASN. Selanjutnya, di sini akan dijelaskan tentang
peningkatan keterampilan digital ASN secara sistematis dan terukur, yaitu yang pertama kurikulum kompetensi digital nasional, yang mana ini merupakan standar materi pembelajaran yang dirancang secara struktur untuk seluruh ASN di Indonesia agar memiliki pemahaman digital yang seragam dan relevan dengan tugasnya. Lanjut, ada integrasi ke dalam SKP dan evaluasi. SKP yang merupakan kepanjangan dari sasaran kinerja pegawai mampu diintegrasikan ke kompetensi digital ke dalam SKP digital atau Digital Champions. Hal ini merupakan program pendampingan ASN di mana secara lebih mahir dibimbing oleh rekan-rekannya maupun rekan-rekan yang telah mahir dalam menggunakannya sehingga ada transfer ilmu. Lanjut, ada gamifikasi dan insentif. Gamifikasi ini artinya menerapkan elemen-elemen permainan ke dalam pelatihan, yaitu memberikan penghargaan atau imbalan bagi ASN yang menunjukkan kemampuan atau prestasi dalam kompetensi digitalnya. Dapat disimpulkan, tantangan di era digital butuh reformasi yang mendalam dan mendetail, dan Smart ASN berbasis literasi digital menjadi solusi yang sangat efektif. Dan keberhasilan untuk Smart ASN ini bergantung pada individu, kepemimpinan, dan kemauan politik atau politik will.